فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat subuh yang kita laksanakan alhamdulillah berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semua sejak kita bangun pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, di antara fenomena yang sering muncul di zaman sekarang adalah no viral, no action. Kalau tidak viral, tidak ada yang dilakukan. Beberapa hari ini, beberapa minggu yang lalu rame juga yang disebut no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Jadi ini terkait dengan kritik kepada pihak kepolisian, ya, terkait dengan banyaknya kasus katanya yang kalau tidak viral ya tidak ada keadilan. Nah, hadirin ikhwatu iman, saya tarik masalah ini ke masalah yang lebih umum, bahwa di kita, di budaya kita sekarang, keumuman orang, jadi fenomenanya kalau tidak viral jadi tidak takut. Kalau sesuatu itu tidak viral jadi tidak ada aksinya. Kalau hal ini tidak dilihat, didengar oleh manusia, maka kita jadi tidak takut. Lebih umum, bahasa lebih sederhananya, kita lebih takut penilaian manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam hal-hal kebaikan ataupun sebaliknya dalam hal-hal yang terkait dengan keburukan-keburukan kita. Ketika kita melaksanakan amal kebaikan, seringkali kalau tidak ada pandangan manusia, itu tidak dilakukan. Jadi solehnya itu, baiknya itu ketika ada di dalam keramaian, ketika didengar, dilihat bersama-sama dengan sesama manusia. Tetapi ketika kita sendirian, maka kesolehan itu tidak terlihat. Bahkan seringkali melakukan dosa-dosa
melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ketika sendirian. Ketika ramai, ketika banyak orang tidak berani, ketika sendirian berani. Sebaliknya juga dalam hal-hal keburukan, dalam dosa, ya seperti tadi. Ketika banyak orang yang melihat, ketika banyak orang mendengar, maka kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ketika banyak orang kita tidak melakukan keburukan, tapi ketika kita sendiri kita melakukan bisa jadi kemaksiatan itu. Jadi hadirin ikhwatu iman, jadi fenomena-fenomena seperti tadi, hal-hal yang tadi, kita ini lebih takut kasus kita, keburukan kita viral daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan kasus-kasus khususnya gitu ya. Walaupun ya jadi misalnya contoh yang lain, kalau tidak viral di media sosial dan lain-lain, misalnya jalan rusak itu tidak pernah dibenerin. Jadi akhlak-akhlak seperti ini yang sering muncul di zaman sekarang. Kasus-kasus yang muncul misalnya tadi saya ambil contoh kenapa ada istilah no viral no justice itu, seperti kasus seorang mahasiswi di Jawa Timur yang meninggal bunuh diri. Ternyata karena depresi. Cukup saja sampai sana. Ternyata ketika diselidiki lebih dalam, kasusnya karena dia berpacaran dengan seorang polisi. Kemudian berhubungan suami istri lah, kemudian terjadi aborsi 2 kali dipaksa oleh si laki-laki ini. Nah kalau tidak viral ya tidak ada keadilan begitu, sehingga akhirnya sesudah viral di media sosial dan lain-lain, akhirnya terjadilah tindakan begitu. Akhirnya si polisi muda ini ya dicopot. Kemudian juga ada kasus yang lain, seorang ayah memperkosa anak-anaknya sendiri, itu juga tidak ada keadilan, tidak ada tindakan. Baru kemudian ketika viral di masyarakat, baru dilakukan tindakan. Nah hadirin ikhwatu iman, sekali lagi ini hanya kasus-kasus, hanya contoh-contoh saja dari oknum-oknum mungkin ya. Tapi secara umumnya hadirin ikhwatu iman, seperti tadi disebutkan di awal, budaya di kita sekarang karena budaya media sosial itu semakin meluas, maka kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu menjadi sesuatu yang sifatnya kamuflase. Bisa jadi kalau sesuatu itu ramai, maka kita turut, kalau tidak ramai tidak. Begitu juga dalam hal keburukan, ketika kita di hadapan banyak orang, disaksikan banyak orang, aktif di media sosial, gitu ya, kita melakukan hal-hal yang baik, tapi ternyata ketika sendirian, seolah-olah ya kita biasa-biasa saja. Jadi hadirin ikhwatu iman, fenomenanya adalah kita lebih takut kepada pandangan manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam muqaddimah sudah dibacakan salah satu ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini ayat yang sangat umum. Kata Allah, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seperti pernah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, makna dasar takwa itu adalah takut. Ya, makanya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, terjemahannya misalnya, maka kita akan mendapati ya kata takwa ini sering diartikan dengan kata takut. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Atau di dalam ayat yang lain biasanya perintah takwa itu dihubungkan dengan azab, dengan neraka. Ittaqun nar, takutlah kepada api neraka. Tapi sebetulnya makna takwa itu sendiri sangat umum, sangat luas. Ya, takwa itu ja'lul wiqayah, membuat benteng.
membuat benteng dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, membuat benteng perlindungan dari api neraka. Makanya sering diartikan takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi makna takutnya sangat umum, tidak menunjukkan rasa takut atau makna takut secara khusus. Nah, di dalam Al-Qur'an takut itu memiliki istilah khusus. Ada dua istilah, ada dua mufradat yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan makna takut. Yang pertama kata khosyah, yang kedua kata khauf. Jadi ada kata khosyah dan ada kata khauf. Kata khosyah itu adalah takut yang murni, takut yang ada di dalam hati tanpa ada dorongan, tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman. Itu yang disebut dengan khosyah. Makanya kata khosyah ini sering Allah Subhanahu wa taala gambarkan ada pada diri orang beriman, dan Allah perintahkan untuk ada dalam diri orang beriman. Itu kata khosyah. Maka dalam penggunaannya kata khosyah ini biasanya disandarkan kepada objeknya, kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada hari akhirat. Jadi kata khosyah, takut yang khosyah ini biasanya disandarkan kepada objeknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau hari akhirat. Begitu di dalam Al-Qur'an. Makanya ada juga yang menerjemahkan atau menjelaskan bahwa khosyah itu, takut yang khosyah ini adalah takut tapi tidak dijauhi objeknya. Jadi ketika kita takut kepada sesuatu, dalam hal ini di dalam Al-Quran khosyah itu sering disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takut khosyah, takut kepada Allah ini bukan dilakukan dengan cara menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sebaliknya takut kepada Allah itu berarti harus mendekat kepada Allah. Maka khosyah ini sekali lagi adalah takut yang murni, takut yang ikhlas. Nah, hadirin ikhwatul iman, jadi dalam kajian ilmu tauhid yang harus ikhlas itu, yang harus murni itu bukan hanya kepercayaan, bukan hanya keimanan, tetapi termasuk aspek tauhid sendiri itu adalah ikhlas dalam rasa takut. Jadi takutnya kepada Allah itu harus ikhlas, jangan ada paksaan, tidak perlu ada ancaman. Malah sebaliknya, kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak rahmatnya dibanding azabnya. Allah sendiri menjelaskan seperti itu. Rahmat Allah itu luas, mencakup segala sesuatu. Hadirin ikhwatu iman, khosyah itu adalah memurnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekali lagi yang bertentangan bisa dikatakan dengan fenomena yang muncul di saat sekarang ini. Banyak orang tidak takut kepada Allah, tapi takutnya kepada manusia. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, takut omongan orang, gitu ya. Takut di dalam berbuat jahat, berbuat maksiat, takutnya itu bukan karena Allah, tapi takutnya itu karena takut viral, takut disebut oleh orang, takut karena dilihat orang dan lain-lain. Nah, hadirin ikhwatu iman, itu yang namanya khosyah. Jadi harus memurnikan rasa takut itu kepada Allah. Lalu tadi sudah dibacakan juga bahwa ini adalah ciri orang beriman. Di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-18,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama ya'muru masajidallah. Hanyalah yang mampu, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas sholata, dan mereka mendirikan salat, wa ataz zakata, dan mereka membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi seperti la ilaha illallah, ungkapan tidak ada ilah selain Allah, dalam urusan terkait dengan rasa takut pun la yakhsha illallah, tidak takut, lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah hadirin ikhwatu iman, takut seperti ini, takut yang tanpa ada ancaman seperti ini, harus ada dan harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hadirin ikhwatu iman, kata takut yang kedua istilahnya khauf. Nah khauf ini adalah rasa takut karena adanya ancaman. Seperti kita misalnya bertemu dengan binatang buas, maka muncul khauf di dalam diri kita. Rasa takut karena adanya ancaman. Rasa takut adanya kelaparan. Rasa takut adanya paksaan. Takut-takut yang seperti ini namanya khauf. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sandarkan kata khauf ini tidak pernah gitu ya kepada dirinya. Walaupun tentu ada aspek-aspek dari diri Allah yang patut kita punya khauf juga. Ya ada ya dalam Al-Qur'an khauf kepada Allah juga ada, tapi lebih bukan kepada Allahnya, tapi lebih kepada azabnya, kepada siksaannya. Khaufnya itu hanya kepada Allah, tapi juga objeknya bisa kepada selain Allah. Itu kata khauf. Tapi kata khasyah, baliknya yang tadi, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin ikhwatu iman, fenomena takut kepada selain Allah ini jangan sampai mengalahkan khasyah kepada Allah. Jadi kalau kita takut omongan orang, kita takut pembicaraan orang, jangan sampai hal itu mengalahkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus murni, harus ikhlas, tauhid, takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di ayat yang lain, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah, lalu ketika diuji, udhiya, disakiti, diuji dengan bentuk kesakitan, diuji dengan bentuk rasa sakit, perlakuan buruk dari orang lain, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Mereka menganggap fitnah-fitnah, menganggap perlakuan-perlakuan manusia ini ka'adzabillah, seperti azab dari Allah. Nah hadirin ikhwatu iman, hal ini menggambarkan bahwa ada orang-orang yang bisa jadi sebetulnya dia bisa jadi beriman, walaupun Allah gambarkan wa minan nasi man yaqulu, ya, ada orang, jadi orang mengatakan dengan lisannya beriman, tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perlakuan manusia, dia menganggap perlakuan manusia ini seperti azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan bahwa ayat ini menggambarkan orang-orang yang mengaku beriman tetapi rasa takutnya kepada manusia. Jadi ketika diuji oleh manusia, dia menganggap itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh manusia, diuji oleh kesakitan, kesusahan, dianggap ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ikhwatu iman, ada sekali lagi di antara orang-orang manusia itu mengaku beriman, tetapi rasa takutnya lebih besar kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi akhirnya karena perbuatan atau fenomena yang muncul seperti ini, maka ketika melakukan ketaatan pun lebih banyak karena takut dianggap dipandang oleh manusia. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Maun. Seringkali yang dijelaskan dari tafsir surat Al-Maun itu adalah riya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum yuraun. Kan gambaran ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Siapa orang yang celaka karena salat? Siapa? Yang pertama kata Allah alladzina hum an salatihim sahun. Ciri pertama karena sahun. Sahun itu lalai. Ya, sahun itu lalai. Dari kata sahayashu di dalam pelajaran fikih ada yang disebut dengan sujud sahwi. Fawailul lil musallin, celaka orang yang suka salat. Kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, karena dia sahwi, lalai dalam salatnya. Lalainya karena lalainya dalam tiga perkara. Dalam waktunya ditunda-tunda. Yang kedua dalam bacaan dan gerakannya tidak sempurna. Dan yang ketiga lalai dari kehusuan. Itu orang yang celaka. Orang yang suka sholat tapi celaka itu ciri pertamanya itu ya, perbuatannya ya. Jadi sahun, lalai dalam hal apa? Waktu ditunda-tunda. Yang kedua bacaan gerakan tidak sempurna karena lalai tadi. Kemudian yang ketiga tidak khusyuk di dalam sholatnya. Lalu hadirin ikhwatu iman, ciri selanjutnya waladzina hum yuraun. Kenapa orang celaka karena sholat? Kenapa orang yang sholat celaka? Yuraun. Seringkali diartikan yuraun di sini sholatnya riya. Padahal bisa juga maknanya sebaliknya. Dia sholat karena takut anggapan manusia. Itu yuraun. Jadi yuraun itu, riya itu tidak diartikan ya membagus-baguskan sholat untuk dipuji manusia. Bukan hanya itu. Tapi lebih dalam ayat ini sebetulnya, tapi lebih seperti perbuatan orang munafik. Kenapa orang munafik sholat? Bukan ingin dipuji. Ya ibu-ibu bapak-bapak, kenapa orang munafik sholat? Bukan ingin dipuji. Yuraunnya bukan ingin dipuji, tapi takut disebut orang munafik. Takut disebut tara sholat. Jadi kapaksa ke masjid. Itu yuraun, itu seperti itu. Fawailul lil musallin itu seperti itu. Makanya orang munafik itu digambarkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka dipanggil untuk sholat, ketika mereka melakukan sholat, qamu kusala, mereka itu sholatnya kusala, malas-malasan. Kenapa? Karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena lebih takut pada anggapan manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yuraun itu. Dan lebih jauh hadirin ikhwatu iman terkait dengan rasa takut tadi, diriwayatkan dalam suatu asar para sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, inna min dhafil yakini anturdin nasa bisakhatillah antahmaduhum ala rizqillah wa antazummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Inna min dhafil yakin, sesungguhnya di antara ciri lemahnya keimanan, ciri lemahnya keyakinan, anturdin nasa bisakhatillah, mencari keridhaan manusia, bisakhatillah, dengan membuat murka Allah. Sekali lagi, ciri lemahnya iman, lemahnya keyakinan adalah anturdin nasa, membuat ridho manusia, mencari keridhaan manusia, mencari pujian manusia, takut kepada manusia, bisakhatillah, dengan lebih memilih mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ke masjid misalnya, kenapa takut disebut bukan ahli masjid? Takut disebut bukan ahli masjid. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafs digambarkan ada sebuah riwayat. Ada seorang soleh, seorang ahli ibadah. Setiap hari dia ke masjid, fi shaffil awwali, dan sholatnya itu di saf pertama. Jadi setiap hari sholat di saf pertama. Lalu pada suatu hari dia ada keperluan, entah keperluan apa, sehingga datang ke masjid, sholat di saf kedua. Jadi biasanya di saf pertama, di hari itu dia di saf kedua. Lalu muncullah di dalam hatinya rasa malu. Duh erae ku batur, biasa nama di saf kahiji, ayeuna salatnya di saf kedua. Malu kepada manusia, di dalam hatinya ada malu kepada manusia, salat di saf kedua. Ketika dia renungkan lebih jauh, oh ternyata selama ini sholat saya tidak ikhlas. Kenapa? Buktinya tadi, ketika sholat di saf kedua, takutnya itu oleh omongan manusia. Biasanya di saf ke-1, ini di saf kedua, lurak-lirik gitu. Diomongkeun mau aku batur. Maka hadirin ikhwatu iman, kata si orang soleh ini yang di saf kedua ini, sejak saat itu aku sadar bahwa ternyata selama ini aku tidak ikhlas. Sebab ketika sholat di saf kedua, yang dia takuti omongan manusia. Dan ini hadirin ikhwatu iman, sesuatu yang sangat halus sekali. Menempatkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sekali lagi lemahnya keimanan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, anturdin nas bisakhatillah. Anturdin nasa bisakhatillah. Mencari keridhaan manusia tapi dengan cara sakhatillah, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Nah hadirin ikhwatu iman, seperti ini fenomenanya. Anturdin nas bisakhatillah,
bisa jadi karena atas nama jabatan, ya, memperbaiki kinerjanya karena takut oleh atasan, bukan takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi memperbaiki penampilan karena takut diomongkan manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memakai pakaian, dipilih pakaian yang baik, takut jadi omongan manusia, bukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan perintah Allah jelas ya, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, kan perintah Allahnya jelas. Pakailah pakaian-pakaian yang baik, pakailah perhiasanmu inda kulli masjidin, setiap kamu sholat, setiap kamu ke masjid. Nah, ada bisa jadi gitu ya, bisa jadi ini bahan renungan di antara kita, baiknya penampilan itu karena anggapan manusia, bukan semata-mata melaksanakan perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Makanya ketika sholat di rumah mah dikakawas we gitu. Tapi ke masjid gindi. Di rumah mah nya baju nu bau seadanya, ke masjid gak karagi gindi. Hadirin ikhwatu iman, hati-hati. Sebab hakikatnya khudzu zinatakum inda kulli masjidin, khudzu zinatakum inda kulli sholatin. Ke masjid, mohon maaf di kopiah, di rumah mau boro-boro misalnya karena berbagai alasan. Walaupun kopiah tidak menunjukkan sah tidak sahnya sholat. Seperti juga yang tadi kaos oblong ya tetap juga sah sholatnya. Tapi hadirin ikhwatu iman, sekali lagi hati-hati menempatkan rasa takut, khosyah. Jangan sampai rasa takutnya itu karena anggapan pandangan manusia. Antur dinas bisa khotillah. Kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Lalu kata Abu Sa'id yang kedua, wa antahmadahum ala rizkillah. Di antara ciri lemahnya keimanan itu adalah antahmadahum, memuji-muji orang, memuji-muji mereka ala rizkillah, atas rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya dari Allah, tapi yang kita puji-puji, yang kita ikuti, yang kita taati manusia. Rizkinya dari Allah, walaupun melalui wasilah bos kita, misalnya dunungan orang, nu dipuji-pujinya dunungan. Sehingga yang dicari itu keridoan dunungan, bukan keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika rajin, semangat bekerjanya karena dilihat oleh dunungan, ketika tidak dilihat oleh dunungan, ketika tidak dilihat oleh majikan, malas-malesan. Padahal seharusnya sikap seorang mukmin profesional. Mau dilihat orang, mau tidak, mau ada dunungan atau tidak, mau ada majikan atau tidak, tetap semangat bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, sebab Allah akan melihat amal-amal kalian. Jadi hadirin ikhwatu iman, takutnya kepada manusia, kepada majikan, takut berkurang rizki, padahal yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam hal ini pun. Ini gambaran dari Abu Sa'id Al-Khudri-nya, antahmadahu. Pujian-pujian itu bisa diberikan kepada manusia atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama fenomena yang tadi, salah menempatkan rasa takut. Takut gaji turun, ya takut
pandangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ciri dari lemahnya iman, kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa antadzummahum ala ma lam yu'tikallah. Sebaliknya ini, dan mencela mereka ala ma lam yu'tikallah, atas apa-apa yang belum Allah berikan. Jadi kalau gaji upahnya tepat waktu dipuji-puji, ketika tidak tepat waktu tazummahum, dicela, diomong-omong ketika Allah belum memberikan rizki. Jadi yang dicela orangnya. Nah, hadirin ikhwatu iman, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Sesungguhnya rizki dari Allah itu tidak ditarik, gitu ya, tidak didatangkan, la yajurruhu, tidak ditarik, tidak didatangkan, ya, hirsu harisin, karena adanya rasa tamak dari orang-orang, dan tidak pula digagalkan karena kebencian orang-orang. Inna hirsu harisin, inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin. Rizki Allah itu tidak turun karena tamaknya seseorang, dan tidak juga karahiyatu karihin, bencinya pembenci. Rizki dari Allah yang murni dari Allah. Nah, hadirin ikhwatu iman, jangan sampai kita salah menempatkan rasa takut. Apalagi sekali lagi sekarang di era media sosial, di budaya media sosial, takutnya itu lebih banyak kepada manusia. Takutnya itu takut omongan manusia. Padahal ini sesuatu yang memang sangat halus sekali. Ada di dalam hati-hati. Jangan sampai amalan kita tidak ikhlas, tauhid kita tidak murni, karena rasa takut kita tidak murni. Lalu dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi radhiyallahu anhu wa ardo anhun nasa. Siapa yang berusaha mendapatkan ridho Allah bisakhatin nas, walaupun ujung-ujungnya dibenci manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridho kepadanya, wa ardo anhun nasa, dan Allah akan jadikan manusia ridho. Sekali lagi, manil tamasa, kata Rasul, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dengan akhirnya manusia benci, ingat, radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepadanya, wa ardo anhun nasa, dan Allah akan membuat orang-orang ujung-ujungnya jadi ridho. Jadi kalau kita selalu mencari keridhaan Allah, walaupun awalnya banyak orang benci, bisa jadi, tapi janji Allah, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya, wa ardo anhun nasa, dan Allah jadikan orang-orang pun akan ridho. Wa manil tamasa ridon nasi bisakhatillah, sebaliknya siapa yang mencari keridhaan manusia walaupun dengan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, membuat ridho manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan membenci, akan murka kepada orang tersebut, wa askhata alaihin nas, dan Allah akan membuat orang-orang pun benci.
Jadi hadirin ikhwatu iman, janji Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita selalu berusaha membuat Allah ridho walaupun ada orang-orang yang tidak ridho, bisa itu keluarga, bisa itu tetangga, bisa itu siapapun, maka radhiyallahu anhu, Allah akan buat dia, Allah akan ridho kepadanya, wa ardallahu wa ardo anhun nas, dan Allah akan jadikan manusia juga ujungnya ridho. Sebaliknya siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kebencian Allah, maka Allah akan benci dan Allah akan buat manusia-manusia pun benci. Hadirin ikhwatu iman, hati-hati dalam menempatkan rasa takut di dalam hati. Sebab Allah menjanjikan, sekali lagi seperti sudah dibahas sebelumnya, Allah menjanjikan keselamatan untuk orang-orang yang memurnikan tauhid kepada Allah, termasuk memurnikan tauhid ini adalah hanya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Hadirin ikhwatu iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk selalu menomorsatukan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk memurnikan rasa takut hanya kepada Allah dan tidak takut manusia ketika kita benar-benar dalam pencarian ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Tentu saja itu dari kurangnya pengetahuan saya, tapi mudah-mudahan kalaupun ada kebaikan itu menjadi hal-hal yang bermanfaat dan menjadi panduan dalam kehidupan kita semua. Sebelum tanya jawab, saya tutup dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.